Kadarland, membangun kenyamanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa tanda-tanda hari kiamat? Apa? Mas Fian. Mas Fian, tanda hari kiamat apa, Mas? Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Jauh, loh. Mbak Rere, apa Mbak tanda-tanda hari kiamat? Kiamat kurang 2 hari itu Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita ketahui kan tanda-tanda dari kiamat itu apa? Di antaranya misalnya matahari terbit dari barat ya. Terus kemudian Nabi Isa udah turun dan sebagainya ya. Tapi 25 Mei kemarin saya merasa kiamat itu datang pada hidup saya. Jadi hari Minggu jam 10 saya dapat kabar kalau dari Kediri itu bapak saya kena serangan stroke ya pada waktu itu. Jadi pas saya lagi di luar habis ngisi, itu ditelepon dari kakak, nangis begitu kakak. Terus kemudian saya merasa hidup saya runtuh saat itu juga. Jadi ketika dengar kabar orang tua stroke, itu seperti hidup ini udah kayak nggak ada tujuannya lagi pada waktu itu. Jadi waktu itu saya langsung melakukan beberapa hal. Yang pertama saya ngontak istri saya di rumah ya. Istri saya kontak di rumah, mau berangkat saat itu juga ke Kediri pada waktu itu. Yang kedua saya kontak Mas Ruli waktu itu. Saya kontak Mas Ruli, izin mungkin 3 hari. Ternyata memang nanti di kemudian hari ternyata lama, sampai 2 pekan waktu itu. Lalu setelah itu saya izin sama beberapa teman saya, nyampaikan hal-hal ini dan sebagainya. Dan teman saya langsung punya semacam mekanisme sendiri ya, mekanisme sendiri kalau ada saudaranya yang membutuhkan sesuatu atau apa, langsung mereka biasanya membackup ya keluarga di rumah. Jadi waktu itu langsung saya nggak pakai baju ganti, nggak pakai apa, langsung berangkat ke Kediri pada waktu itu. Posisi orang tua sudah di rumah sakit. Alhamdulillahnya, ibu saya juga melakukan sebuah ketanggapan yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Mayoritas orang desa itu kalau ada penyakit stroke itu dibiarin 1-2 hari. Nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Padahal golden time dari stroke itu berapa jam Mas? 4-6 jam golden time. Jadi kalau masih di rentang waktu 4-6 jam itu kemungkinan besar orang masih bisa diselamatkan dari stroke. Jadi tandanya itu pada waktu itu bapak itu pulang dari pengajian ya, Masjid Al-Amin namanya. Di Kediri itu, di Pari itu ada Masjid Al-Amin, masjid biru itu ya, Muhammadiyah itu. Pulang ngaji biasanya bapak itu cerita sama ibu saya. Pengajiannya tadi ini, yang ustadznya ngisinya ini, materinya ini dan sebagainya, dengan antusias. Tapi bapak pada waktu itu datang ke rumah dengan kondisi diam saja, nggak biasanya. Terus ditanya sama ibu, "Pak, kenapa kok diam aja gitu?" Allahu Akbar, itu aja. "Loh, papa sakit tak?" Allahu Akbar gitu. "Kalau papa sakit tidur aja." Allahu Akbar. Akhirnya tidur sebentar, ngeletak begitu ya. Terus otomatisasi dirinya berlangsung, buka toko. Bapak itu buka toko. Sama ibu dicegah, "Jangan. Kalau lagi sakit tidur aja. Papa sakit tak?" Allahu Akbar. Ibu langsung tahu, ini stroke ini. Ini stroke. Itu langsung ngontak kakak saya ngontak saya, seperti itu ceritanya. Jadi di rumah sakit pada waktu itu, hal yang paling saya takutkan pada waktu itu adalah, dan itu terjadi ketika saya tanya, "Ini siapa?" Bapak nggak ingat saya. Gitu. Bapak nggak ingat saya. Jadi seolah-olah hidup saya yang 40 tahun ya. 40 tahun itu kayak saat itu juga bapak itu nggak ingat. Dia punya anak. Namanya Retsa, anak kedua. Dia nggak ingat sama sekali. Jadi diajak ngomong cuman Allahu Akbar, terus begitu. Akhirnya ibu saya kan di rumah ya. Ibu karena punya penyakit diabetes jantung sama osteoporosis. Jadi badannya itu kayak susah untuk dibuat jalan dan sebagainya. Jadi di rumah. Selama saya di rumah sakit itu di rumah ibu itu. 5 hari ngerawat orang tua, WFH saya janjikan sama Mas Ruli juga nggak berhasil. Akhirnya saya harus berubah. Pada waktu itu nggak bisa WFH tapi izin kerja akhirnya. Setelah itu saya ngontak Pak Effendi dan sebagainya. Jadi
setelah keluar dari rumah sakit pun ternyata saya masih belum bisa balik ke Surabaya. Kenapa? Karena harus bapak itu kan belum bisa jalan, belum bisa kamar mandi sendiri dan sebagainya. Saat itu saya langsung sadar bahwa pada waktu kita masih kecil, kita dicebokin orang tua. Pada waktu orang tua sudah semakin lansia, mereka lah yang di posisi kita pada waktu kita masih bayi. Hidup manusia itu siklus perubahan yang tidak ada habis-habisnya, teman-teman. Sehingga pada waktu itu saya berpikir, ini saatnya saya melakukan hal itu pada orang tua sebagaimana orang tua dahulu melakukan hal tersebut kepada saya di waktu kecil. Makanya doa paling indah di Al-Quran itu menurut saya, itu adalah Robbi firli wali walidaya warhamuma kama robbayani shaghira. Jadi manusia itu diajak untuk melakukan reposisi ingatan, recall ingatan bahwa kamu dahulu pernah jadi posisi mereka. Kamu disayangi mereka di waktu masih kecil dan hari itu kamu juga harus menyayangi orang tua sebagaimana kamu disayang orang tua pada waktu kecil. Jadi mulai dari pengalaman ya nyebokin orang tua begitu, ngelihat auratnya ya, apapun dilakukan. Kemudian saya berpikir bahwa saya nggak bisa seterusnya dipare. Maka saya harus berpikir, saya musyawarah sama kakak saya, Mbak ini gimana kalau papa sama mama dibawa aja ke Surabaya. Karena susah kalau papa biasanya nganter mama ke rumah sakit untuk kontrol diabetes. Sekarang papa udah nggak bisa, mama pun juga nggak bisa. Udah nggak ada yang ngerawatin, di rumah semuanya. Saat itu juga hari Senin, tanggal 4 Juni pada waktu itu, konsolidasi sama kakak nyari rumah. Kakak nyari rumah, koret-koret tabungan, pinjam sana sini dan sebagainya, harus pindah rumah di tempat yang lebih luas. Rumah saya pada itu dekat rumahnya Mas Alfat di daerah Kenjeran. Akhirnya saya pindah, maunya ke Sukolilo, makanya ngontak Mas Abid pada waktu itu. Mas Abid ada kontrakan nggak, bla 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 dan sebagainya. Nggak ketemu, ketemunya di Rungkut. Ya, ketemunya di Rungkut. Akhirnya pindah, lihat rumah, survei, rumahnya lebih luas dan sebagainya. Oke, pindah sini. Pindah sini tanggal 7 Juni. Itu saya belum pulang ke Kenjeran. Masih kemudian nyiapin orang tua, bawa kasur, beberapa perabot kan dari Kediri dibawa pulang ke Surabaya. Baru tanggal 9 saya bisa pindahan. Pada waktu pindahan itu saya nggak mungkin pakai diri saya sendiri, maka saya ngontak adik-adik saya. Adik-adik yang masih kenal sama saya kontak minta bantu. 10 orang langsung bantu packing rumah. Saat itu juga tanggal 9 packing, tanggal 9 pula berangkat ke Rungkut, pindahan ke Rungkut. Teman-teman, ternyata ada begitu banyak hidup kita itu bisa jadi mengalami takdir perubahan-perubahan yang sangat cepat. Itulah pentingnya kita itu memahami tentang change management ya, manajemen perubahan. Mungkin tidak sepersis change management versi industri atau yang ada dalam HRD, tetapi paling tidak change management itu harus bisa kita turunkan dalam level diri kita. Seperti itu pada waktu itu saya langsung berpikir hidup saya sudah nggak seperti dulu lagi. Hidup saya saat ini berbagi dengan orang tua dan karenanya harus ada new normal yang baru. New normal yang baru. Ternyata ketika kita sudah melakukan berbagai manajemen perubahan, saya sampaikan pada Pak Effendi, rencana hidup saya nanti begini dan sebagainya. Cara saya menata keluarga nanti begini. Mungkin kendala saya nanti akan seperti ini. Misalnya ngantar orang tua berobat dan sebagainya. Disetujui, ada konsekuensinya dan sebagainya. Saya sepakat, oke, jalan terus bekerja di sini tetap. Ternyata belum selesai sampai di situ. Berapa pekan yang lalu, ibu ternyata kena serangan jantung yang kedua. Serangan jantung pertama itu bulan Maret pada waktu Ramadan. Serangan jantung kedua kemarin ini, bulan kemarin ini. Bulan kemarin jam 12 malam bapak itu manggil-manggil saya. Sah, gitu sambil cadel gitu ya, manggil-manggil. Untung saya orangnya mudah bangun ketika ada suara ya. Saya langsung bangun, ibu saya periksa punggungnya, nggak bisa gerak, jantungnya juga rekatannya ngedrop, pandangannya gelap, ini serangan jantung. Sudah jangan panik pada waktu itu, langsung ngambil isosorbidinitrat kan ISDN, disuruh kamu di bawah lidah, berangkat ke IGD pada waktu itu juga. Jadi karena nggak mungkin ada Grab, nggak mungkin ada Gokar gitu ya, boncengan di sepeda motor cekli alon-alon gitu. Gitu. Jadi langsung dibawa ke IGD saat itu juga, ya serangan jantung memang. Jadi hidup kita yang tidak pernah bisa kita prediksi, setiap dari kita harus melakukan self-change management. Jangan tunggu orang lain untuk mengobati kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Kitalah yang harus bisa melakukan perubahan itu. Makanya kemudian kenapa hikmah? Saya merenung, kenapa hikmah sholat itu waktunya berubah-ubah ya. Sholat itu waktunya berubah-ubah. Kalau dulu kita beranggapan sholat itu mungkin jam 12 kurang seperempat.
Maju jam setengah 12. Maju lagi sekarang jam 11.16, 11.14. Sholat itu kenapa sama Allah disetting berubah ya? Karena sunatullahnya memang posisi bumi, posisi matahari dan sebagainya memang disetting begitu ya. Tetapi ini juga merupakan sebuah hikmah bahwa dalam level-level ibadah yang sangat kecil sekalipun, ternyata Allah itu sedang melatih seorang muslim itu untuk melakukan change management pada dirinya. Jadi kalau kita terbiasa baru ringkes-ringkes jam setengah 12, sekarang kita mulai ringkes-ringkes jam 11:05. Supaya kita langsung bisa mempersiapkan sholat berangkat ke masjid, terutama bagi yang cowok. Jangan menunda-nunda lagi. Ini bagian dari cara kita dididik sama Allah untuk melakukan manajemen perubahan sekecil mungkin dari aspek waktu ibadah. Hikmahnya luar biasa teman-teman. Nanti ketika kita menghadapi masalah-masalah besar, kita udah terbiasa problem solving. Saat itu juga apa ini solusinya, apa ini solusinya. Termasuk juga sebenarnya kalau kita melihat Mbak Sari kenapa cerewet mengurusi soal efisiensi. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang HR, itu adalah change management. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita di rumah pulang ke rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi nggak dimatikan, sekarang dimatikan. Itu manajemen perubahan diri. Karena nanti setelah hidup berumah tangga itu, efisiensi itu penting loh, luar biasa. Efisiensi anggaran itu penting. Dan kita diajari oleh perusahaan itu lewat momen-momen seperti ini. Nah, yang terakhir teman-teman, change management itu kalau dalam ilmu HR, itu termasuk kompetensi seorang level HR strategis atau manager. Jadi HR itu kan levelnya ada administratif, ada expertise fungsional ya Mas Alfat ya. Habis itu HR strategis sama HRBP. HRBP itu direktur, HR strategis itu manager, kemudian expertise fungsional SPV kayak Mbak Jihan, spesialis rekrutmen, terus begitu. Yang berikutnya administratif. Rata-rata kalau kita berada di level administratif, kita sulit melakukan manajemen perubahan dengan cepat. Karena itu mengganggu zona nyaman kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa ada perubahan dari perusahaan, kita harus berganti dengan begitu cepat. Level kita itu naik nanti. Kalau kita terbiasa dengan change management, walaupun kita saat ini posisinya staff, posisinya SPV, ketahuilah kita sudah selevel dengan manajer. Kita sudah memiliki kompetensi manajer. Karena itu teman-teman lewat momentum seperti ini, misalnya perusahaan melakukan efisiensi seperti ini bukan kiamat perusahaan. Ini momentum yang Allah beri pada perusahaan ini yang punya visi menjadi perusahaan berstandar global, tetapi lewat ujian-ujian kecil, lewat efisiensi. Ini harus kita ubah dalam diri kita dan semoga kita bisa selamat dalam momentum-momentum tikungan-tikungan perusahaan seperti ini, termasuk juga bagi hidup kita. Kita nggak pernah tahu ada tikungan mana yang akan kita hadapi dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa hidup itu berat, ya, hidup itu berat, dan kita ketika menjalaninya kalau tidak terbiasa beradaptasi dengan perubahan-perubahan hidup, kita akan terpental. Walau bisa itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarland, membangun kenyamanan.